Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan anak-anak yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa ketemu di suasana yang menyenangkan ini, membanggakan juga karena kalian adalah para juara. Baik, untuk kegiatan hari ini yang pertama nanti adalah pengundian ABCD. Kemudian setelah pengundian ABCD, kalian menempati posisi masing-masing. Ini sementara saya posisikan di situ hanya untuk sebagai awal untuk memulai saja. Nanti di situ, tidak harus di situ, nanti sesuai dengan undiannya. Kemudian setelah itu menyesuaikan dengan perintah pembaca soal ya. Jadi intinya nanti saya hanya mengundi saja. Baik, begitu ya. Nanti terkait dengan pengaturan dan sebagainya, peraturan tata tertib nanti ditayangkan berikutnya. Salah satu perwakilan untuk ini maju untuk mengambil nomor regu A B C D ya. Maaf ya. Ya, ini oke. Bentar, begini aja biar terlihat Pak, agak menghadap ke sana aja nggak apa-apa. Menghadap ke sana biar ini ada Pak. Nah, samping ya. Ya, ini adalah pengundian regu A B C, langsung di tengah. Baik, terima kasih, bagus sekali suaranya. Siap nggih? Nah, saya hitung nanti bisa berebut terserah, tapi nggak usah berebut, sama saja. 1, 2, 3. Oke, dibuka sekarang. Ditunjukkan? Iya. SMP yang A adalah SMP Islam Al Azhar 21, itu yang A. Kemudian yang B SMP Negeri 1 Polokarto, dan yang C SMP Negeri 1 Sukoharjo. Silahkan memasuki apa ya? Menempati posisi yang sudah ditentukan. Ini yang A, ini yang B, ini yang C. Terima kasih. Ya, karena nanti kalian berbicara, saling berbicara, biar aman dan juga terlihat wajahnya. Kami sudah persiapkan face shield, bisa dipakai saat ini, ya, bisa dipakai. Dan nanti terlihat wajahnya juga aman, mengikuti protokol kesehatan.
Baik, yang pertama ya. Yang pertama saya sampaikan tata tertibnya. Di mana saya Pak? Di sini ya, nggak apa-apa ya. Baik, ditayangkan. Jadi lomba cerdas cermat IPS. Next Pak. Jadi kita syutingnya nggak kelihatan ya. Baik, saya nggak hafal ya. Rule of the game ya, aturan main pada pelaksanaan lomba saat ini. Yang pertama, Pak. Next. Ya, jadi yang pertama, peserta menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan hasil undian. Juru bicara berada di posisi tengah. Tiap-tiap regu memperkenalkan anggota-anggotanya. Kemudian yang ketiga, tiap regu mendapatkan soal pertanyaan yang terdiri atas pertanyaan wajib, lemparan, dan rebutan. Berikutnya, tidak boleh menggunakan alat bantu, misalnya smartphone, kalkulator, atau kamus elektronik. Kemudian setiap regu menyediakan alat tulis sendiri. Untuk soal wajib, bila menjawab betul maksimal skor 100. Waktu 10 detik setelah soal dibacakan. Yang boleh menjawab hanya juru bicaranya yang tengah, yang pegang mic nanti. Kemudian jawaban pertama yang digunakan. Jadi jawaban pertama yang digunakan. Misalnya jawab pertama 2, yang dinilai adalah yang 1 itu yang dianggap benar. 2 ding, itu salah ya. Yang betul yang kita anggap satunya itu ya. Berikutnya, soal lemparan. Yang boleh menjawab hanya juru bicaranya saja. Kemudian bila betul nilai maksimal 100, bila salah atau kurang dilempar ke regu lain. Begitu. Kemudian soal rebutan, menjawab betul nilai 100, menjawab salah dikurangi 50. Sebelum menjawab, ya semua anggota boleh menjawab dengan terlebih dulu memencet bel. Ya, semua regu yang akan menjawab pada soal rebutan itu boleh menjawab kalau sudah ditunjuk oleh juri. Jadi misalnya ngebel saja itu sudah nanti disuruh menjawab. Jadi apabila belum bisa menjawab dianggap itu sudah menjawab tapi jawabannya salah. Begitu ya. Jadi mencet bel itu dikatakan sebagai sudah mau menjawab gitu. Itu terkait dengan soal rebutan. Kemudian supporter menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan. Sudah luar biasa. Terima kasih Pak. Pak Kris hadir, alhamdulillah ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dengan Pak Kris ya. Jadi mengapa harus ditepuk tangani? Bukan kok memihak pada SMP 1 Sukoharjo, bukan. Karena Pak Kris ini sebagai koordinator MGMP IPS gitu loh ya. Gitu. Terus SMP Polokarto, wah ini MIHS SMP 1, bukan itu ya. Al Azhar juga demikian ya. Jadi Pak Kris sebagai kepala SMP 1 dan juga ketua koordinator MKKS, ketua MGMP IPS. Baik, terima kasih. Jadi supporter harus menjaga ketertiban dan bersikap sportif. Berikutnya, supporter dilarang membantu peserta dalam menjawab soal. Terus kemudian apabila diketahui supporter membantu menjawab soal, maka regu yang dibantu memperoleh nilai 0 dari soal yang diberikan. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Oke, terima kasih. Berikutnya monggo dimulai. Terima kasih. Kalian cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, nanti perkenalan anggota di situ. Oleh pembaca soal.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk anak-anakku dari SMP Al-Azhar 21 di Regu A, SMP Negeri 1 Polokarto di Regu P, dan SMP Negeri 1 Sukoharjo di Regu C. Sebelum kita memulai, mohon untuk masing-masing regu untuk memperkenalkan anggotanya masing-masing. Dimulai dari Regu A. Ya, tepuk tangan dulu untuk Regu A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Islam Al-Azhar 21 Solo Baru. Perkenalkan, nama saya Aisyah Isaura Wijaya dan rekan saya Ananda Dialas Abdi Alam Seliat, Raditya Dwi Prakosa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih untuk SMP Al-Azhar 21. Untuk Regu B, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMPN 1 Polokarto. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, Fiona Rahmadina. Dan saya Dewi Mustafidah Jamil. Saya Sylvia Nindya Putri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Regu C dari SMP Negeri 1 Sukoharjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Regu C dari SMP Negeri 1 Sukoharjo. Saya juru bicara D Cahyo Daud. Dan saya Cahya Fakolia. SMP Negeri 1 Sukoharjo tiada hari tanpa prestasi. Bisa jaya. Ya, jaya. Ya, terima kasih untuk Regu C. Dah, masing-masing regu dari Regu A, Regu B, Regu C, apakah ada kendala dalam teknis? Ya, Regu C. Oke, baik, kita baiki dulu ya. Terima kasih Regu C. Mohon untuk panitia, untuk Regu C ada masalah di mix. Dan kita coba untuk belnya ya. Untuk Regu A. Ya. Oke, Regu B. Oke, Regu C. Ya, mantap semua ya. Oke, Regu C sudah dikasih mix yang baru? Sudah, oke. Bisakah kita mulai, anak-anakku semua? Bisa ya? Kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Untuk soal wajib, ini ada 10 soal di masing-masing regu. Ibu mulai dari Regu A. Pertanyaannya, angin yang bertiup dari Asia ke Australia karena melewati laut yang luas, angin itu membawa banyak uap air, sehingga pada bulan tersebut Indonesia mengalami musim penghujan. Hal itu menjelaskan terjadinya Angin muson barat. Regu B. Antara musim penghujan dan kemarau terjadi kondisi atmosfer yang tidak menentu yang berlangsung kira-kira 1-2 bulan. Biasanya dinamakan musim apa? Musim pancaroba. Regu C. Ada berbagai klasifikasi iklim, antara lain iklim matahari, iklim fisis, iklim Junghun, dan lain-lain. Berdasarkan iklim fisis, Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki iklim
Iklim laut. Iklim laut. Selanjutnya soal nomor 2 untuk regu A. Ada berbagai bidang kegiatan produksi. Produksi yang bergerak dalam bidang pengumpulan kekayaan alam yang telah tersedia tanpa mengubah sifat, contoh, pertambangan, pengambilan pasir di sungai, penebangan kayu di hutan, dan penangkapan ikan merupakan produksi bidang ekstraktif. Soal nomor 2 untuk regu B. Dalam distribusi dikenal adanya perantara khusus. Orang atau badan yang menjual dan membeli barang atas nama orang lain dengan imbalan yang disebut kurtasi disebut dengan Maklar. Soal untuk regu C. Kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi suatu barang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan nilai guna setiap barang. Payung atau jas hujan lebih berguna pada waktu musim hujan. Obat lebih bermanfaat bagi orang sakit. Makanan bermanfaat bagi orang lapar. Hal ini merupakan nilai guna Nilai guna tepat waktu. Soal nomor 3 untuk regu A. Benua yang membentang dari kutub utara sampai kutub selatan adalah Benua Amerika. Untuk regu B, benua yang disebut sebagai benua merah adalah Benua Amerika. Untuk regu C, benua yang memiliki stepa dan sabana sangat luas, meliputi 56% dari luas benua adalah benua Australia. Sekarang mari kita bermain tentang peta. Untuk regu A, perhatikan peta berikut. Negara ini terletak di barat daya Asia dan dikelilingi Teluk Oman dan Teluk Persia di antara Oman dan Arab Saudi. Negara ini mempunyai dataran yang kering kerontang dan mempunyai padang pasir yang luas dengan gunung-gunung di sebelah timur. Kedudukan strategisnya menjadikannya tempat persinggahan ekspor dan impor minyak dunia. Kerjasama Indonesia dengan negara ini cukup erat. Salah satu buktinya adalah penanaman jalan tol Jakarta Cikampek menjadi jalan MBZ atau Muhammad bin Zayed. MBZ adalah putra mahkota dari negara tersebut. Negara ini dikenal juga karena memiliki gedung-gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Negara yang dimaksud adalah Uni Emirat Arab. Oke, untuk regu B, perhatikan peta berikut. Negara ini terletak di pegunungan Alpen di Eropa barat tengah dengan luas 41.285 km persegi. Negara ini berbatasan dengan Italia, Perancis, Jerman, dan Austria. Negara ini dikenal sebagai pengolah susu dan coklat terbaik di dunia. Coklat dari negara ini terkenal memiliki kelezatan dan kenikmatan yang luar biasa. Beberapa pabrik besar pembuat coklat terbaik di dunia ada di sini. Coklat yang dibuat di rumah-rumah warga juga memiliki kelezatan yang tiada tandingnya. Saking lezat dan nikmatnya coklat di negara ini, salah satu kotanya yaitu Zurich memiliki udara dengan aroma coklat. Negara tersebut adalah Negara Swiss. regu C. Perhatikan peta berikut. Negara ini terletak di Amerika Serikat.
berbatasan dengan negara Brasil, Guyana, Perancis, Guyana, dan Samudra Atlantik. Luas negara ini 163.821 km persegi, jadi lebih luas dari Pulau Jawa yang hanya 128.297 km persegi. Di negara ini, 15% penduduknya merupakan suku Jawa. Negara tersebut adalah Suriname. Selanjutnya soal nomor 5 untuk regu A. Negara anggota ASEAN yang tidak memiliki batas laut adalah Laos. Untuk regu B. ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok. Salah satu pendandatanganan Deklarasi Bangkok adalah S. Rajaratnam yang berasal dari negara Singapura. Untuk regu C. Negara ASEAN dengan luas wilayah paling sempit adalah Singapura. Selanjutnya pertanyaan materi sejarah. Regu A. Perhatikan gambar tokoh berikut ini. Selanjutnya pertanyaan materi sejarah. Regu A. Perhatikan gambar. Dia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa pada tahun 1808 sampai 1811. Pada masa pemerintahannya, dia menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi dan membangun fasilitas pemerintahan, membangun jalan pos Anyar Panarukan sepanjang 1000 km, membangun pelabuhan di Anyar dan Ujung Kulon, dan membuat kapal perang berukuran kecil, melakukan penjualan tanah rakyat kepada swasta atau pihak asing. Dia adalah Herman William Dendels. Pertanyaan untuk regu B. Perhatikan gambar tokoh berikut. Dia adalah Gubernur Jenderal di Hindia Belanda yang berkuasa pada tahun 1811 sampai 1816. Pada masa itu, Inggris berkuasa atas Hindia Belanda. Pada masa pemerintahannya, dia sangat tertarik pada budaya dan sejarah yang ada di Pulau Jawa. Bahkan, dia mau meluangkan waktu untuk belajar bahasa Jawa. Salah satu karyanya adalah buku The History of Java pada tahun 1817. Dia adalah Thomas Stamford Raffles. Regu C. Perhatikan gambar tokoh berikut. Dia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43 yang memerintah pada tahun 1830 sampai 1834. Dia dikirim dari Belanda pada tahun 1830 untuk mengisi kas keuangan negara yang kosong. Untuk itu, dia memperkenalkan kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel. Dia adalah Van den Bosch. soal ketujuh untuk regu A. Ada beberapa asas dalam konsumsi. Jumlah nilai barang yang dikonsumsi lebih kecil daripada penghasilan, merupakan asas dalam konsumsi. Jumlah nilai barang yang dikonsumsi lebih kecil daripada penghasilan, merupakan asas. Ya, waktu habis. Oke, regu B. Ya, waktu habis. Regu B. Pertanyaan ketujuh untuk regu B. Ada beberapa cara peningkatan mutu dan jumlah hasil produksi. Cara meningkatkan hasil produksi dengan cara memaksimalkan produktivitas faktor-faktor produksi yang ada atau tidak menambah faktor produksi, merupakan cara faktor-faktor produksi yang ada atau tidak menambah faktor produksi, merupakan cara
Pertanyaan ketujuh untuk regu C. Balas jasa yang diterima oleh rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja di perusahaan dalam kegiatan produksi disebut upah. Soal nomor 8 untuk regu A. Interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia dinamakan Mobilitas penduduk. interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia dinamakan Untuk regu B, interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi dinamakan untuk regu B, Komunikasi. Untuk regu C, interaksi melalui perpindahan barang atau energi dinamakan Transportasi. Pertanyaan nomor 9 untuk regu A. Batik merupakan salah satu ekonomi kreatif yang bernilai tinggi dan bagian dari budaya Indonesia. Lembaga dunia yang menetapkan batik sebagai warisan budaya tanggal 2 Oktober 2009 adalah UNESCO. Regu B. Sulawesi merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil perkebunan dan pertanian. Adapun komoditas utama dari sektor perkebunan yang terbesar kedua di dunia adalah Karet. Regu C. Indonesia mampu menghasilkan karet lebih besar daripada Amerika Serikat. Sesuai definisi atau teori, kondisi ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki keunggulan komparatif. Soal wajib terakhir untuk masing-masing regu. Regu A, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, unsur budaya yang mengalami perubahan adalah regu B, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, unsur budaya yang mengalami perubahan adalah Sistem religi. regu C, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, unsur budaya yang mengalami perubahan adalah Teknologi. Komunikasi. Kita beralih ke soal lemparan. Ya, mungkin nilainya, skornya bisa kita lihat terlebih dahulu. Ya, sebanding ya. Regu A mendapat skor 800, regu B 800, regu C 800. Untuk soal wajib, ya, tepuk tangan untuk regu A, B, dan C.
Ya, kalian memiliki modal yang sama. Oke, siap-siap untuk soal lemparan. Are you ready? Ya, siap ya. Oke. Regu A. Jelaskan tentang komponen peta pada gambar berikut. Nomor 1 garis koordinat. Nomor 2 orientasi peta. Nomor 3 lempar ke regu B. Nomor 3 legenda. Nomor 4 insert. 1 dan 2. 1 skala, 2 orientasi. Soal lemparan untuk regu B. Jelaskan tentang skala berikut. Skala garis setiap 1 cm pada peta mewakili 2 km jarak sebenarnya. Waktu habis, lempar ke regu C. Setiap 1 cm pada peta sama dengan 2 km pada jarak sebenarnya. Skala tersebut merupakan jenis skala garis. Masih ada waktu. Soal lemparan untuk regu C. Jelaskan tentang peta berikut. Peta tersebut menunjukkan tentang angin monsun barat. Dikarenakan matahari berembus pada matahari berada pada belahan bumi selatan. Waktu habis. Ya. Ya. Ya, dimaklumi ya. Oke, berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya, nggih. Soal nomor 2 untuk regu A. Perhatikan gambar berikut. Gambar sudah benar, silakan diperhatikan. Jelaskan tentang gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gerakan matahari, di mana pada 21 Maret berada di Khatulistiwa. Yang atas apa? Waktu habis, pindah ke regu B. Maret sampai 21 Juni mengalami musim kemarau, iklim tropis. 23 September sampai 22 Desember mengalami musim penghujan, kemarau. Bagaimana Dewan Juri?
Regu C. Gambar tersebut menunjukkan gerak semu tahunan matahari di mana pada tanggal 21 Maret berada di garis khatulistiwa, sedangkan pada tanggal 21 Juni berada di belahan bumi utara. Kemudian pada tanggal 23 September kembali berada di garis khatulistiwa, dan terakhir pada tanggal 22 Desember berada di bagian bumi selatan. Selanjutnya soal lemparan untuk regu B. Perhatikan gambar di layar. Gambar sudah benar. Jelaskan tentang gambar berikut. Angin muson barat. Pada saat itu Indonesia mengalami musim penghujan. Regu C. Gambar tersebut menunjukkan angin muson barat. Angin berhembus dari benua Asia menuju ke benua Australia karena matahari berada di belahan bumi bagian selatan, sehingga udara di belahan bumi utara bertekanan tinggi, sedangkan udara di belahan bumi selatan bertekanan rendah. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan. Regu A. Gambar tersebut menjelaskan angin muson barat yang berembus dari Asia menuju Indonesia, di mana angin ini membawa banyak air sehingga menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April, dan matahari berada di belahan bumi selatan. Untuk regu B nilai 25, regu C 50, regu A 25. Pertanyaan nomor 2 untuk regu C. Silakan perhatikan gambar di layar. Gambar sudah benar. Jelaskan tentang gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan terdapat garis Wallace dan garis Weber, di mana garis Wallace memisahkan antara fauna Indonesia bagian Asia dengan bagian peralihan, sedangkan garis Weber memisahkan antara bagian peralihan dengan bagian Australia. Oke, regu A. Gambar tersebut menunjukkan pengelompokan fauna dengan garis Wallace dan Weber. Garis Wallace memisahkan antara fauna asiatis dan fauna peralihan, sedangkan garis Weber memisahkan antara fauna peralihan dan fauna australis. Yang termasuk dalam fauna asiatis itu Sumatera, Jawa, Kalimantan, sedangkan yang termasuk dalam peralihan Sulawesi sama Nusa Tenggara, dan yang termasuk dalam australis Papua, Maluku. Regu B. Garis Wallace dan Weber merupakan pembagian fauna di Indonesia. Garis Wallace menunjukkan fauna asiatis, garis Weber peralihan atau australis. Soal lemparan nomor 3 untuk regu A. Jelaskan tentang diagram berikut. Gambar sudah benar. Untuk regu B, nggak jelas. Nggak jelas. Kurang dibesarkan, Pak.
gambar tersebut menjelaskan tentang hubungan antara tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi terjadi karena didorong oleh motif ekonomi, dan dalam melakukan tindakan ekonomi berdasarkan pada prinsip ekonomi. Soal lemparan untuk regu B. Jelaskan tentang gambar alat pemenuhan kebutuhan manusia berdasarkan hubungannya dengan barang berikut. Gambar sudah benar? Barang substitusi, yang dimana satu barang dengan yang lain bisa saling menggantikan. Untuk kelompok C, gambar tersebut menunjukkan terdapat hubungan tentang barang substitusi, di mana terdapat dua contoh, yaitu sepatu dapat menggantikan sandal atau digantikan dengan sandal sebaliknya, dan juga beras dapat digantikan dengan jagung maupun sebaliknya. regu A. Gambar tersebut menunjukkan hubungan sudah? dengan barang. Oh ya. Regu A, regu B masukkan. Ya ulang. Untuk regu B 50, regu C 50. Soal lemparan untuk regu C. Jelaskan tentang kurva berikut. Gambar tersebut menjelaskan tentang harga pasar, di mana terdapat titik ekuilibrium, yaitu titik pertemuan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Ini waktu habis. Untuk regu A. Gambar tersebut menunjukkan kurva keseimbangan antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Regu B. Gambar tersebut menjelaskan tentang kurva, di mana kurva antara harga keseimbangan permintaan dan penawaran terletak pada harga Rp30.000 dengan jumlah baju 35. Ya, terima kasih. Alhamdulillah untuk soal lemparan sudah selesai. Mari kita lihat skornya terlebih dahulu. Untuk regu A memperoleh skor 925, regu B 1225 dan regu C 1150, sementara unggul untuk regu B. Ya. Kita ke soal rebutan. Di sini nanti ada 25 soal. Ya. Oke, kita coba lagi. Yang lebih dahulu pencet ya aturannya. Coba kalian pencet bel masing-masing lagi terlebih dahulu. A, B, C. Ya. Yang lebih dahulu pencet bel yang berhak menjawab. Benar nilai 100. Salah dikurangi 50, mencet bel tidak menjawab dianggap salah dan nilai dikurangi 50. Oke, paham ya? Oke, paham? Bisa kita mulai sekarang? Oke, siap? Mic-nya udah dipegang masing-masing? Iya. Oke, siap semuanya? Soal nomor 1. Organisasi yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 didirikan oleh beberapa mahasiswa Stovia di Jakarta, antara lain Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah
Budi Utomo. Soal nomor 2. Silakan diperhatikan. Indich Partij berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 oleh tokoh 3 serangkai yang salah satunya merupakan tokoh pendidikan di Indonesia yaitu Suwarti Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara. Soal nomor 3. Kebijakan pemerintah kolonial yang dicetuskan oleh Cornat Theodor van de Venter dengan triloginya yaitu irigasi, migrasi, dan edukasi adalah ya. Untuk regu B, silakan. Politik etis atau balas budi. Oke, kalian bisa mempersiapkan untuk coret-coretnya. Soalnya Ibu bacakan. Anggun berangkat dari Bandara Patimura Ambon pukul 18.20 waktu setempat menuju ke Surabaya. Perjalanannya menggunakan pesawat dengan waktu 2 jam 30 menit. Maka Anggun tiba di Bandara Juanda Surabaya pukul berapa? (18.50). waktu Indonesia Barat. Soal nomor 5. Kita tahu bahwa penduduk senantiasa mengalami perubahan. Pertumbuhan penduduk yang hanya dihitung dari penduduk yang lahir dikurangi yang mati disebut sebagai pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk alami. Soal nomor 6. Saat ini tanggal 16 Desember 2021, matahari sudah bergeser ke selatan dan saat itu sudah memasuki musim. Oke, untuk regu C silakan. Musim penghujan. Soal ke-7. Boleh coret-coret lagi. Jumlah penduduk di Provinsi X pada pertengahan tahun 2019 sebesar 25.500.000 jiwa. Selama periode pertengahan tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020, tercatat jumlah kelahiran 1.400.000 jiwa dan kematian 600.000 jiwa. Jumlah migrasi masuk atau imigrasi sebesar 30.000 jiwa dan migrasi keluar 20.000 jiwa. Pertumbuhan penduduk total Provinsi X selama periode 2019 sampai 2020 adalah 900.000 penduduk. Soal nomor 8. Masih soal hitungan. Kita berada di Sukoharjo dan hendak pergi ke Pekalongan. Sebelum berangkat, kita perhatikan peta Jawa Tengah dengan skala 1:2 juta. Jarak antara Sukoharjo ke Pekalongan di peta adalah 9 cm. Apabila kecepatan rata-rata kendaraan kita adalah 40 km per jam, maka waktu tempuh yang dibutuhkan adalah (4,5 jam).
4,5 jam. Soal nomor 9. Dahulu, surat kirim oleh petugas pos, saat ini sudah berkembang telepon seluler, email, chat, dan video call. Pola hubungan sosial masyarakat secara berlahan berubah seiring perkembangan teknologi dan komunikasi. Berdasarkan laju kecepatannya, ilustrasi tersebut termasuk dalam bentuk perubahan. Ya, Reguce. Revolusi. Soal nomor 10. Sebelum Ibu bacakan mungkin Regu A bisa coba. Ya. Oke, bisa ya berarti ya. Ya. Regu B. Oke. Regu C. Bareng-bareng. Oke, berarti nggak ada kendala ya. Soal nomor 10. Oke, konsentrasi. Perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah karena upah buruh yang rendah, tarif biaya masuk yang murah, instruktur yang memadai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif adalah perwujudan globalisasi ekonomi dalam bentuk globalisasi apa? Politik dumping. Pertanyaan nomor 11. Perhatikan peta yang ada di layar. Sebuah negara yang berwarna hijau. Negara ini berbatasan langsung dengan Laut Utara. Bentang alam di negara ini pada umumnya kasar dan bergunung-gunung. Sebagian besar tertutup oleh gletser dan memiliki tepi pantai sepanjang lebih dari 83.000 km yang dibatasi oleh fjord. Bagian utara negara ini juga dikenal sebagai tanah matahari tengah malam karena terletak di ujung paling utara bumi, di mana pada setiap musim panas matahari tidak pernah tenggelam dan di musim dingin matahari tidak pernah muncul sama sekali. Negara ini memiliki HDI tertinggi di dunia. Negara tersebut adalah Norwegia. soal nomor 12. Perhatikan gambar pada layar. Gambar tersebut adalah sebuah lembah yang berada di utara subbenua India, lebih tepatnya berada di selatan ujung paling barat pegunungan Himalaya. Lembah Kashmir. Soal nomor 13. Perhatikan tokoh berikut. Ya. Ibu cerita sedikit. Ia adalah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20, penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah penjajahan Hindia Belanda, wartawan, aktivis politik, serta penggagas nama Nusantara sebagai nama untuk Hindia Belanda yang merdeka. Dia Multatuli Edward Dewesdeker. Soal nomor 14. Perhatikan peta berikut. Peta tersebut menggambarkan keanggotaan sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, serta mempereratkan kerjasama di antara negara-negara anggota yang berada di kawasan Asia Pasifik.
Soal nomor 15. Salah satu jenis industri kreatif berupa segala kerajinan berbahan kayu, logam, gold, dan kaca dinamakan agraris. Oke, soal nomor 16. Gelombang pasang yang disebabkan oleh adanya patahan di dasar laut akibat peristiwa tektonisme disebut Tsunami. Walaupun politik etis tidak sepenuh hati dilaksanakan oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan bangsa Indonesia karena disesuaikan dengan kepentingan pemerintah penjajah, namun pelaksanaan politik etis di Indonesia membawa beberapa dampak penting. Salah satu hal yang sangat penting adalah lahirnya munculnya golongan terpelajar di Indonesia dengan adanya kebijakan pendidikan. soal nomor 18. Untuk menghindari persaingan antar pengusaha yang berasal dari bangsa yang sama, para pengusaha mendirikan persatuan dagang VOC. soal nomor 19. Pemberian hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan Otonomi daerah. Oke, silakan fokus lagi. Soal nomor 20. Benua Eropa dan benua Asia terletak pada satu daratan luas yang dinamakan Benua daratan Eurasia. Pertanyaannya belum selesai ya, bukan itu yang ditanyakan. Jadi perhatikan baik-baik. Soal nomor 21. Politik atau kebijakan yang dilakukan dengan cara menjual produk ke luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Politik dumping. Jepang merupakan negara kepulauan. Pulau terbesar di Jepang. Honshu. Oke, silakan fokus lagi. Pertanyaan nomor 23. Pastikan soalnya selesai dulu ya. Wilayah Amerika Serikat yang merupakan kepulauan yang berada di Samudra Pasifik. Negara bagian Hawaii. Oke, sudah ya. Soal nomor 24. Redistribusi pendapatan dalam bentuk meningkatnya tarif pajak apabila objek pajak meningkat disebut pajak progresif. Oke, soal yang terakhir ya. Sebuah siaran televisi menayangkan iklan produk sabun, pasta gigi, dan sampo. Produk-produk tersebut diproduksi oleh beberapa perusahaan yang sama. Perusahaan tersebut memasuki jenis pasar apa? Monopoli. Oke, tepuk tangan untuk regu A, regu B, dan regu C. Untuk soal wajib, soal lemparan, dan soal rebutan telah usai, dan mari kita lihat hasilnya. Nilai cerdas cermat
Mapel IPS tahun 2021 untuk regu A dari SMP Al-Azhar 21 memperoleh skor 1175. Oke ya. Untuk regu B dari SMP Negeri 1 Polokarto memperoleh nilai 1675 dan regu C dari SMP Negeri 1 Sukoharjo total nilainya 1950. Dengan demikian untuk pemenangnya juara 1 adalah regu C. Tepuk tangan untuk regu C. Selamat. Dan untuk juara 2 adalah regu B. Tepuk tangan untuk regu B. Ya. Oke, tetap semangat ya regu B, dan regu A memperoleh juara ketiga. Oke, tepuk tangan untuk regu A, regu B, dan regu C. Oke, dengan demikian terima kasih untuk Bapak Ibu supporter, Bapak Ibu Dewan Juri dan panitia. Untuk lomba LCC dimenangkan oleh SMP Negeri 1 Sukoharjo, juara 1, juara 2 SMP Negeri 1 Polokarto, dan juara 3 SMP Al-Azhar 21. Apapun hasilnya, itu adalah yang terbaik buat kita semua dan mari kita syukuri bersama-sama. Selamat untuk SMP Negeri 1 Sukoharjo beserta Bapak Kepalanya. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya mohon Bapak Ibu masih di tempat. Nanti setelah ini adalah penyerahan piala dan juga piagam, hadiah. Nanti diserahkan di sini. Mohon Bapak Ibu bersedia menyaksikan. Sebentar lagi Ibu Kabid akan hadir di tengah-tengah kita. Kemudian untuk ini boleh foto atau nanti bareng ya, setelah piala saja fotonya, nggih. Sudah di sini aja dulu, nanti setelah Bapak Ibu hadir, gimana Pak bagunya penyerahan nanti di sini. Kemudian monggo bisa meninggalkan meja ini, bisa di tempat yang kosong itu Mbak. Monggo. Jadi anak-anak peserta ini bisa turun. Kemudian nanti setelah ini akan ada pembagian atau penyerahan piala. Monggo. Turun dulu ya Bapak, anak-anak sekalian. SMP 1 Sukoharjo selamat, SMP 1 Polokarto selamat, dan juga Al-Azhar selamat. Kalian semuanya juara. Ya, kalian pinter-pinter ya. Luar biasa. Oke. Karena untuk foto monggo di ini para panitia untuk merapikan alat-alat di depan ini, nanti untuk foto kegiatan hari ini. Alat-alat di depan bisa dirapikan, kemudian nanti biar kita bisa foto bersama agak leluasa.
Selanjutnya, acara selanjutnya adalah penyerahan piala oleh Bapak Kasih peserta didik kepada para juara SMP Negeri 1 Sukoharjo, SMP Negeri 1 Polokarto, dan SMP Islam Al-Azhar 21 untuk menempatkan diri di depan. Sana paling kanan SMP 1 Sukoharjo, kemudian bagian tengah SMP 1 Polokarto, bagian kiri SMP Islam Al-Azhar 21. Kepada Bapak Sri Mulyadi Eskom dipersilakan.